Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi di video ini kita bakal belajar caranya menggambar dari tahap bikin sketsa sampai finishing. Karena cukup banyak requestnya ya yang pengen minta dibuatin video real time sambil dikasih apa sih namanya ya, narasi atau komentar gitu sambil dibikin. Jadi hari ini kita bakal bikin gambar Astro Boy buat jadi model di video ini. Oke, jadi kita pertama buka Sai-nya, terus kita pilih file, new. Nah di sini saya ada preset-preset buat bikin gambarnya. Saya biasanya kalau bikin gambar karakter itu pakai preset yang ini, square. Jadi ukurannya 5000 kali 5000 pixel dan 350 pixel per inch. Jadi gambarnya itu high resolution banget, biar kalau ada keperluan cetak mencetak itu bisa dicetak tanpa pecah gitu. Jadi nggak perlu vektor sih kayaknya kalau sekarang ya, udah, soalnya udah komputer atau laptop sekarang itu udah kuat banget buat bikin gambar dengan resolusi yang besar gitu. Tapi kalau misalnya komputer atau laptopnya belum kuat ya nggak perlu dipaksain juga. 5000 pixel bisa dikurangin jadi 3000 atau 2000 pixel gitu, masih lumayan kayaknya buat dicetak. Yaudah, jadi kita bikin dulu new canvas-nya. Oke. Nah di sini jadi kalau saya biasanya pertama kali gambar itu kita kasih warna dasar supaya, kan biasa defaultnya putih gitu kan. Tapi kalau saya biasanya saya kasih warna hijau gitu supaya lebih enak dilihat dalam waktu lama gitu. Kalau kita ngeliat warna putih kelamaan itu nanti bisa jadi pusing gitu kalau misalnya emang matanya nggak kuat atau udah tua. Jadi kalau saya sukanya pakai warna hijau gini karena enak dilihat lama-lama gitu, nggak bikin capek. Oke, jadi udah kita buat backgroundnya gini. Terus kita kalau mau rapi sih, jadi kita bikin folder, terus kita kasih nama draft atau sketsa. Nah jadi folder draft atau sketsa ini kita pakai buat bikin sketsanya di sini gitu. Jadi kita bikin layer baru di dalam folder ini. Jadi nanti enak gitu kalau misalnya kita udah kebanyakan layer, kita bisa jadi tahu ada di sini gitu sketsanya. Nah terus kalau kita mau menggambar itu ada baiknya kita sebelum memulai menggambar kita cari dulu gambar-gambar referensi apa yang mau kita gambar gitu. Jadi nggak perlu sungkan gitu pakai referensi, karena ya memang kan manusia menggambar dari mencontoh. Tapi ya kalau bisa jangan mencontoh 100% gitu, harus kita kasih sentuhan tangan kita gitu. Jadi kita cari dulu referensi image-nya di Google, dan karena kita di sini mau gambar Astro Boy gitu, kita cari gambar Astro Boy di Google. Saya udah nyiapin sih ini sebenarnya. Jadi kita ambil dari Google, kita copy, terus kita ini file, terus create canvas from clipboard. Jadi yang tadi kita copy bisa langsung di paste di pen tool saya gitu, jadi ada di sini. Terus kita minimize window-nya, terus kita atur posisinya gitu biar enak buat bisa kita lihat referensinya. Terus kita taruh di sini. Nah, jadi kita atur dulu view-nya yang enak gimana gitu. Biasa kalau saya gini. Jadi di sini buat referensinya, terus di sebelah sini buat gambarnya gitu. Ya udah, karena udah ada
referensinya, terus kita bisa mulai bikin sketsa gitu. Saya pakai pensil, terus ini minimal density-nya kita pencet. Iya, dicentang, jadi dia gini ada kayak pensil gitu. Soalnya kalau ini nggak dicentang, dia jadinya tebel gitu. Jadi enak pakai ini buat sketsa. Jadi kita mulai bikin sketsanya. Pertama kita pikir aja dulu mau bikinnya yang posenya gimana. Kalau saya biasanya dari bulat-bulat gitu. Kadang juga bisa sembarangan aja sih. Tergantung mau gimana. Ini juga saya nggak tahu mau bikin gimana ya. Kita coba coret-coret dulu sampai kita dapat gambaran mau bikin kayak gimana. Gimana ya, keren ya. Mau bikin yang keren apa yang lucu ya? Tapi kayaknya kita bikin yang keren aja kan. Biasanya kalau yang keren-keren itu tuh nanti bisa jadi sesuatu gitu. Tapi yang lucu-lucu juga sih. Jadi buat sketsa itu apa ya namanya, loose aja gitu, nggak perlu mikirin kerapiannya. Yang penting kita bikin apa namanya, sebuah fondasi yang bagus gitu. Karena kalau sketsanya udah bagus, nanti biasanya hasil akhirnya pasti bagus. Karena udah terencana dengan baik gitu. Oh iya, jangan lupa di save ya. Jadi file, save. Di sini sudah saya save. Jadi jangan lupa save karena save itu bisa menyelamatkan kita. Namanya aja save. Oke, kita lanjutin dulu. Terus kalau bikin sketsa gitu, kita perhatikan juga gesturnya gitu. Apakah udah cukup menarik gerakannya gitu. Gerakan yang bagus itu biasanya yang lengkungan-lengkungannya itu kayak mudah dilihat, terus enak juga dilihat gitu lengkungannya. Jadi dari sketsa ini udah kita persiapkan gitu buat nantinya gimana. Oke, kita ini pakai ini lasso tool, kita seleksi dulu, terus kita cut, Ctrl X, terus kita paste, Ctrl V, kita matikan dulu layarnya, terus kita Ctrl T, kita atur dulu. Ini sambil menekan Ctrl buat kita gerakin ujung-ujungnya ini, jadi kita bisa kayak ngubah bentuknya gitu, supaya dapat yang lebih cocok dengan apa yang kita pengen. Jadi kalau ini kita nggak pencet kontrolnya, dia jadinya gini, jadi dia tetap ngotak gitu. Kalau kita sambil pencet kontrol, itu yang ketarik cuma satu titiknya ini aja, nggak kotak gitu. Nah, kalau saya biasanya gambar gini sukanya ada satu bagian yang paling depan gitu. Jadi buat di perspektifnya, dia bagian yang terdepan itu biasanya lebih besar dan garisnya lebih tebal gitu. Tapi ya itu balik ke style masing-masing juga sih. Terus kalau bikin sketsa ini biasanya saya nggak mau di di zoom dulu. Jadi kita atur dulu garis besarnya gitu. Nggak perlu mikirin
close upnya dulu. Yang penting garis besarnya kita siapkan dengan oke gitu. Kita ubah dulu kakinya biar lebih oke gitu kayaknya. Agak bingung juga kan, emang ternyata bingung ya kalau misalnya mesti gambar sambil ngomong, itu jadi kayak lebih sulit fokusnya. Emang harus berlatih untuk gambar sambil ngomong, nggak sembarangan. Jadi ini kita ubah-ubah lagi posisinya sampai dapat siluet yang menarik. Jadi ada bagusnya juga dari awal itu kita siapin siluetnya gitu, karena siluet yang bagus itu biasanya lebih mudah dilihat keseluruhan gambarnya gitu. Jadi siluet yang bagus itu biasanya kayaknya ini tangannya perlu kita atur lagi. Saya juga masih agak bingung gitu mau diapain tangannya. Apakah dia dihadapin kamera atau dia ke atas gitu aja. Jadi misalnya kita mau bikin opsional gitu, kita tinggal pilih layer, terus mana ya? Nih, copy layer. Jadi layernya ada 2, jadi bisa kita geser gini sambil tahan kontrol, kita drag gitu, kita geser. Nah terus jadi bisa kita ubah yang satunya ini, kita coba lihat kira-kira mana yang lebih cocok gitu. Oh iya, dari tadi saya nge-flip ini layernya, itu saya pencet H, cuma nggak tahu kalau shortcut defaultnya apa ya, H atau apa yang lain. Dimana ya liatnya? Waduh, oh ini nih. Ini ada di view, terus reverse horizontal. Lihat aja ini di sini pencetannya apa? Pencet itu berarti shortcutnya. Tapi kalau saya setnya pencet H. Terus juga saya ngezoom in, tinggal pencet shortcut. Kalau mau geser-geser di sini zoom innya zoom in, zoom out. Tapi kalau saya udah di set, jadi di sini juga ada nggak? Nah ada. Ini zoom innya saya set jadi R, yang zoom outnya F. Jadi saya tinggal pencet R buat zoom, F buat zoom out. Jadi lebih efisien aja, nggak perlu scrolling sama nggak perlu di sini nggak perlu geser-geser gini. Jadi tinggal R sama F aja gitu. Jadi kita lanjutin lagi. Kayaknya lebih mantap yang ke depan gitu ya. Iya sih. Tapi tangannya Astro Boy ini bisa jadi tembakan dua-duanya apa cuma sebelah ya? Tapi kayaknya dua-duanya deh, namanya juga robot canggih, masa sebelah doang. Jadi ini udah jadi draftnya, kayaknya gini aja udah oke. Terus kita kurangin dulu ini. Jadi habis kita bikin draft siluetnya itu, kita bikin sketsanya. Sampai mana tadi ya? Jadi ini tadi yang layer draftnya kita kurangin opacity-nya, terus kita bikin new layer baru, terus kita mulai bikin sketsa karakternya. Aduh, ini cari posisi yang enak dulu. Jadi kita bikin sketsanya. Dan untung nggak ribet-ribet banget sih, Astro.
Di sini juga saya mungkin bikinnya nggak nggak betul-betul kayak Astro ya, karena pengen saya beri sih kayak apa aja. Pengen saya kasih kayak style saya gitu, tapi yang masih Astro nggak gitu. Padahal mungkin lebih enak ini kalau live stream ya, jadi bisa sambil nanya-nanya, tapi nggak tahu kenapa tadi saya mulainya direkam, jadi ya udah terlanjur direkam. Mungkin next time aja kali live streamnya. Soalnya juga takutnya kalau live stream nggak ada yang nonton kan sedih. Jadi kita kasih jambang, terus dia ada kupingnya gitu. Terus kita buat tangannya. Sebenarnya bisa sih di skip dari tahap bikin draftnya ini, terus langsung kita bikin sketsa yang rapi supaya nggak perlu bikin ulang garisnya. Tapi di sini saya bikin sketsanya yang kasar dulu aja, terus nanti dirapiin garisnya biar lebih rapi aja gitu. Soalnya kalau misalnya kita habis bikin draft terus langsung bikin sketsa campur line artnya, dia jadinya agak kurang rapi aja kalau menurut saya gitu. Tapi ya bagus juga, tergantung selera dan workflow kita masing-masing ya. Bebas. Gunpla is freedom. Tapi ini bukan merakit gunpla, ini menggambar. Jadi kita bikin leher, terus terus kalau untuk menggambar awal-awal kita nggak perlu itu sih, nggak perlu terlalu terfokus dengan anatomi gitu. Yang penting di awal itu kita bisa membuat gestur yang menarik, terus juga pokoknya intinya asal gambarnya menarik, bentuk-bentuknya menarik mata gitu, enak dilihat. Anatomi itu nomor 2 sih kayaknya kalau buat saya ya, karena saya juga biasanya memang suka gambar yang aneh-aneh gitu. Tapi ya bukan berarti anatomi nggak penting ya, itu penting sih kalau mau bikin gambar yang masuk akal gitu. Tapi ya kembali lagi, seni itu nggak punya batas, jadi asal menarik ya nggak masalah mau anatominya gimana. Kayak karakter-karakter One Piece gitu kan, itu kan sebenarnya anatominya banyak yang nggak masuk akal, tapi secara basic itu ada nilai-nilai anatomi yang nggak bisa di apa sih namanya, bingung juga ya. Pokoknya itu nggak bener secara anatomi, tapi secara dasar anatomi ya bener juga. Jadi gitu. Jadi ya itu, yang penting ya gambar aja dulu sih, nggak usah terlalu mikirin soal teknis-teknisnya. Soalnya bisa dilatih sambil gambar, sambil jalan gambar gitu. Soalnya kalau kita cuma berteori terus-terusan ya nggak bisa improve juga. Jadi lebih baik gambar aja gitu terus. Jadi karena Astro yang dulu itu dia pakainya kayak Superman gitu ya, tapi yang baru ini kayak pakai celana pendek, dan emang lebih keren pakai celana pendek sih daripada pakai segitiga kayak Superman gitu. Emang perbedaan zaman. Terus juga kalau misalnya kita mau ngecek soal perspektif dan
dimensi bentuknya bisa kita kasih namanya itu garis kontur, jadi kita bisa lihat bentuk objeknya itu gimana sih. Kalau secara 3 dimensi gitu kita kasih garis-garis gini buat ngelihat secara bentuk itu udah masuk 3 dimensi apa belum gitu. Jadi bisa kita kasih gini garis-garis kontur buat ngecek udah bener belum sih sebenarnya gitu. Secara simpelnya gitu sih, tapi kalau secara ribetnya nggak tahu juga. Kita kasih apa namanya, apinya, push. Jadi sebenarnya duluan Iron Man apa duluan Astro Boy ya? Ini juga sebenarnya udah agak salah nih tangannya, anatominya, tapi ya nggak apa-apa lah, biarin aja. Harusnya kan ini nggak bisa sampai segini nih, ini kepanjangan, harusnya mungkin badannya lebih mereng lagi kelihatannya kalau mau ngeliatin tangan yang di sebelah sini, tapi ya udahlah ya. Asal secara keseluruhan masih enak dilihat ya nggak apa-apa juga sih kalau menurut saya. Jadi kita bikin mukanya. Hidung Astro itu bulat ya, kayak robotnya Pimen. Bikin mulutnya. Dia marah. Jadi sering-sering nge-flip gambar juga itu ya, buat ngecek udah bagus nggak sih kalau dari sisi yang sebaliknya gitu. Karena biasanya kita kalau cuma lihat dari satu sisi aja, ntar pas di flip itu ada yang janggal. Jadi sebaiknya kita sering-sering flip buat lihat kesalahan gambar di sisi lainnya gitu. Jadi bisa kita perbaiki di dua sisi supaya lebih bagus aja gitu. Jadi kayaknya ada yang kurang srek dengan mukanya deh. Kayaknya mungkin hidungnya, saya nggak suka hidungnya kayaknya. Jadi hidungnya mungkin saya bikin biasa aja. Terus mulutnya juga kayaknya mesti diganti nih. Kita buat dia lebih sombong aja. Terus juga kayaknya ini tangannya mesti kita buat lebih besar. Jadi kita pakai lasso tool ini, baru kita seleksi, terus kita Ctrl T lagi buat kita ubah gini lagi. Jadi bisa kita atur supaya lebih sip aja gitu. Oh, tapi ternyata tangannya cukup mengganggu juga ya kalau gitu ya. Jadi kita perbaiki lagi. Ininya mungkin gini kali, di dadanya cuma kelihatan dada yang sebelah sini, jadi ini kelihatan belakangnya. Jadi iya, terus kita ubah dulu posisi tangannya yang di sini. Jadi kita cari-cari aja posisi yang kelihatannya srek gitu. Jadi mungkin di sini udah oke kali. Terus kayak kepalanya kurang seimbang gitu, jadi kita seleksi lagi, terus kita cut aja dulu, terus kita ubah posisinya. Oke. Sini. Terus kalau misalnya ini kita flip, jadi ini layer, terus reverse layer horizontal buat ngeflip layer. Gini, kita lihat kalau gini
Bagus nggak sih? Bagus juga ya sebenarnya. Tapi gini, iya gini juga, gini keren juga ya. Coba kita ulangi dulu. Jadi ini yang pertama, terus kita seleksi. Ini kita matiin dulu draftnya. Terus kita seleksi 2 layer ini. Kalau mau seleksi 2 layer, kita sambil tekan save. Terus kita layer, copy layer. Jadi layernya diduplikat. Terus kita atur dulu posisinya. Terus kita pindahin lagi kayak tadi. Terus layer kepalanya ini kita flip layer, reverse layer horizontal. Terus kita flip gini. Tapi dia bagusnya kayaknya kalau kayak gini, kan rambutnya salah ya kalau gini ya? Atau bener? Oh bisa juga sih sebenarnya rambutnya gitu, bebas gimana. Kan dia ininya di sini, terus di sini. Kalau dilihat dari sebaliknya harusnya nggak gini sih harusnya. Tapi ya namanya juga kartun, bebas aja sih rambutnya gimana. Keren juga ya, jadi agak bingung. Tapi kayaknya flow-nya lebih enak yang ini kayaknya daripada yang flow-nya lebih enak yang ini daripada yang ini. Soalnya ini nggak kelihatan kursornya ya, kalau kayak gini susah juga ya. Jadi kalau yang ini kayak lebih apa ya? Lebih oke sih kayaknya. Jadi kayaknya kita akan pakai yang ini daripada yang awal ini. Jadi ini kita matiin dulu. Oke, terus kita coba cek dulu. Kalau saya sih sukanya saya kasih bulat atau segitiga gitu buat ngelihat nanti cocok dicetak atau enggak gitu. Jadi ini ada shape tool ya kalau di saya versi 2, kalau di 1 rasanya nggak ada. Jadi kita pakai ini yang bulat, terus kita tarik sambil tahan shift supaya bulatnya itu bulat sempurna gitu, nggak elips gini. Terus kita kurangin opacity-nya, terus kita lihat di ininya, di gambarnya udah pas nggak buat di lingkaran gitu kan. Yang paling simple dicetak gitu misalnya buat pin gitu. Ini kita atur di sini. Terus kita kasih gitu buat ngisi ruang kosongnya, kita kasih efek. Tapi kayaknya ini mesti kita kecilin lagi. Ini tadi, oh ini. Jadi kita bikin efeknya buat itu. Jadi ini kan dia lagi nembak gitu, kita kasih efek. Wush, wush. Terus kita kasih asap-asap gitu. Terus kasih aja apa kek, bintang kek, apa kek gitu. Kan dia lagi terbang gitu kan. Oke. Di sini kayaknya pas aja sih, di sini banyak itunya. Di sini kosong, jadi kayaknya udah bagus deh itunya. Apa namanya? Apanya ya namanya? Komposisinya. Jadi udah, kita matiin dulu ininya, terus kita zoom out. Kalau mau zoom out langsung full canvas, pencet yang kotak ini. Jadi dia langsung ke zoom out, terus full gitu, secukupnya di monitor kita. Terus kita Ctrl T, kita ubah jadi secukupnya di kanvas kita supaya resolusinya besar. Nah terus kita kurangin
ini opacity-nya kita kurangin, kita bikin layer baru namanya line. Jadi buat garis rapinya kita bikin layer baru. Terus kalau saya ngeline-nya pakai ini, pakai line work layer. Jadi bukan pakai layer biasa ya, soalnya di line work layer ini garisnya itu bisa kita atur-atur lagi bengkoknya. Kalau di layer biasa itu nggak bisa kita atur-atur lagi. Jadi kalau saya lebih enaknya di line work layer. Dan enaknya juga kalau di line work layer kita bisa ngegaris, nggak perlu pakai pen tab gitu, kita pakai curve. Terus misalnya kita pakai ini 20, kita jadi tinggal titik-titikin aja pakai mouse. Terus kita bisa atur ininya. Aduh, salah. Jadi pakai curve, tinggal dititik-titikin pakai mouse gitu. Jadi kayak program vektor. Nah, jadi gitu, kita bisa ngegaris pakai mouse. Tapi karena saya pakai pen tab dan teman-teman mayoritas juga udah pakai pen tab lah paling. Kalau belum punya pen tab ya bisa pakai yang curve tool ini. Tapi harus lebih sabar aja sih kalau pakai pen tab, soalnya tinggal pakai pen terus di garis-garis gitu aja, nggak perlu di titik-titikin gitu. Jadi semoga yang belum punya pen tab bisa disegerakan punya pen tab gitu. Oke. Nah, untuk bikin line art ini emang perlu latihan ya buat bikin garisnya, karena emang awal-awal itu ngegaris digital itu emang susah sih. Dulu bahkan saya waktu baru-baru aja punya pen tab gitu, saya ngerasa nggak nyaman gitu ngegaris kayak ngegaris biasa. Jadi saya dulu pakai ya curve ini, jadi saya titik-titikin gini, terus saya atur-atur garisnya karena emang lebih gampang sih ngatur garisnya gitu. Tapi ternyata setelah lama-lama terus maksain ngelatih ngegaris biasa gitu, nggak usah pakai dititik-titikin gitu, lama-lama jadi enak juga. Jadi emang latihan aja, nggak usah takut jelek, emang karena kita harus mulai dari jelek daripada nggak sama sekali gitu. Oh iya, kalau misalnya di saya 2 kita pakai line work layer itu enaknya ada ini, ada eraser. Terus ini di copy aja settingan saya. Jadi ini extendnya intersection, terus erase-nya current layer, deteknya juga current layer. Jadi dia bisa ngapus garis yang berlebih otomatis gitu. Jadi nggak perlu kita hapus-hapus serat-serat gitu. Jadi dia sekali hapus aja dia langsung kehapus gitu. Jadi enak banget buat ngegaris. Di Clip Studio Paint juga ada fitur gini. Jadi enak banget sih sekarang kalau mau ngegaris digital itu ada tools kayak gini gitu. Jadi bisa lebih mempersingkat waktu buat ngegaris gitu. Jadi kita nggak perlu terlalu hati-hati buat ngegaris, karena ngehapusnya nggak susah gitu, tinggal set udah langsung kehapus. Sebenarnya bikin garis ini bagian yang cukup membosankan gitu, karena tadi udah bikin garis di sketsa, terus bikin garis lagi yang rapi. Tapi ya itulah namanya proses. Nggak instan. Sebenarnya kalau mau ngewarnain dari sketsanya tadi aja udah bisa. Cuma saya sukanya bikin garis yang rapi dulu gitu, biar hasil akhirnya juga rapi. Kita buat tembakan tangannya. Oh iya, terus kalau saya juga bikin ketebalan tebal tipis garisnya itu biasa saya di akhirnya baru saya atur-atur garisnya. Jadi di awal itu kita bikin garisnya aja semuanya gitu, ntar di akhir baru kita atur, karena
Kalau saya lebih enak aja gitu ngelihatnya. Kalau udah jadi semua garisnya lebih gampang ngaturnya, yang mana yang mesti tebal, mana yang mesti tipis gitu. Pundaknya, terus ini bagian tangan atasnya. Ini bagian keteknya, dadanya, terus tulang lehernya. Tapi dia robot, nggak punya tulang. Oh, tapi robot ya punya tulang juga, inner frame. Jadi ini leher, terus kita bikin ini dada sebelahnya, terus kita bikin garis celananya, terus ini paha, terus kita bikin boots. Oh, bootsnya Astro itu dia dari ini ya, padahal ya, dari atas lutut, jadi tinggi bootsnya, menutup aurat. Jadi bentuk bootsnya cukup simpel ya, nggak susah. Ini hapus-hapus, terus kita kasih apa sih namanya, ujung bootsnya nggak tahu apa sih sebutannya. Jadi kita hapus lagi, bikin pahanya lagi, kita bikin celana, kita potong. Oh, kalau mau potong, jadi ini kan pencet kontrol kalau buat ngatur garisnya, terus kalau kita mau ngapus tinggal pencet alt terus kita pencet titiknya. Nah, nanti hilang gitu dia. Kalau mau ngapus manualnya gitu. Kita perbaikin dulu. Jadi kalau kita mau memperbaiki garisnya, kita tekan kontrol sambil di drag ininya, garisnya. Terus kita bikin lagi garisnya. Terus dia kayak ada ikat pinggangnya gitu ya, warna hijau. Jadi kita buat ini celananya ada kayak ikat pinggangnya sini. Oke, kita kasih garis-garis supaya lebih menarik. Terus kita kasih, nanti aja deh, kita bikin keseluruhannya dulu aja. Terus sering-sering juga di zoom biar kita bisa lihat, di zoom out maksudnya, biar kita bisa lihat dari jauh udah bagus atau belum gitu garisnya. Jadi lebih kelihatan garis besarnya kalau kita zoom out. Ini kayaknya bisa gini, kita hapus. Terus ini ada bagian celananya. Terus kita bikin lagi gini, ini. Terus ini kakinya yang sebelahnya. Oh, lanjut lagi. Kita buat ujung bootsnya. Oke. Terus tangan yang sebelahnya lagi. Tangannya Astro ini polos ya? Iya, polos dia. Kayak bayi. Bahkan sih. Terus kita bikin jarinya. Kalau misalnya bingung bikin tangan, ya tinggal kita foto tangan kita sendiri, atau kita cari di Google juga bisa cari pose-pose dan
angle-angle tangan yang pengen kita gambar gitu. Ini juga saya gambar tangannya sembarangan nih, secocoknya aja. Yang penting jarinya 5. Walaupun biasanya kalau misalnya gambar kartun gitu, dia lebih sering jarinya 4 supaya lebih mudah memperlihatkan gestur tangannya gitu. Lebih mudah dicerna kayaknya kalau 4 itu, jadi jarinya bisa lebih besar dan lebih gampang ditangkap gitu. Jadi maksud gestur tangannya. Oke, udah gini, terus kita buat lagi detail tembakannya. Tangannya itu kayak Mega Man ya. Astro sama Mega Man duluan siapa? Memang idenya simple banget sih ya, tangannya bisa berubah jadi cannon gitu buat nembak beam atau laser atau apa sih dia nembaknya. Padahal di Star Wars itu kan tangannya siapa sih? Yang motong tangan itu Luke duluan apa Anakin duluan? Kenapa tangannya nggak dibikin jadi bisa keluar lightsaber aja daripada dia mesti pegang lightsaber lagi ya? Apa mungkin susah ngeditnya kalau zaman dulu kayak gitu ya? Ya mungkin bisa jadi. Anggap aja begitu, nggak usah dibikin ribet. Jadi kita bikin lagi detailnya. Atau sebenarnya gini aja udah cukup sih. Nanti juga soalnya bakal. Jadi biasanya kalau ada misalnya ada bagian-bagian yang detailnya banyak atau agak susah digambar, itu saya sering nutupin pakai efek gitu. Jadi nggak repot. Jangan ditiru sih sebenarnya, tapi ya demi kewarasan gitu. Terus kita perbaikin dulu ininya. Kita bikin ke bawah. Padahal dikira Astro ini pakai sarung tangan, tapi ternyata enggak ya. Tangannya kebuka gitu aja. Atau apinya kita bikin juga, nggak usah nanti aja deh apinya. Jadi badannya udah kayaknya badannya nih. Jadi kita bikin layer baru lagi, terus kita kasih namanya biar nggak lupa muka. Jadi buat mukanya kita taruh sini, kita bikin lagi line work layer yang baru. Terus kita mulai ngegarisin mukanya. Astro ini nggak punya alisnya tipis. Oke. Kalau matanya Astro ini aslinya dia lebih lonjong gini ya, tapi saya bikinnya nggak kayak gitu, jadi agak lebih apa sih namanya, bingung juga, lebih apa nih, lebih bulat kali ya daripada lonjong gitu dia. Oke. Jadi karena dia nggak ada alisnya cuma, kayaknya alisnya itu cuma bagian
Oke, udah jadi kayaknya garis-garis mukanya udah kita matiin dulu layer sketsanya. Jadi udah jadi garisnya. Karena emang nggak ribet-ribet banget juga Astro. Kalau udah kita tutup layer mukanya, terus bikin layer baru, layer normal. Kita taruh di bawah line work. Terus yang garis utamanya ini kita pilih layernya, terus kita centang ini selection source. Jadi dia bakal jadi pusat pusat seleksi di gambar kita gitu. Jadi misalnya kita pakai magic wand, terus kita pilih ininya dari specific layer. Jadi di layer manapun kita berada, kalau kita seleksi, dia tetap nyeleksi dari selection source ini. Nah, jadi layer yang di bawah line work layer ini saya biasanya buat nebelin garisnya gitu. Jadi nambahin apa sih namanya, susah juga kalau pakai bahasa Indonesia, tapi pakai bahasa Inggris juga bingung juga. Jadi apa sih, depth, nambah dimensi gambarnya gitu. Jadi biasanya garis yang paling luar itu kita buat lebih tebal. Jadi kita tebelin aja gitu yang bagian-bagian yang paling ujung. Jadi pakai brush biasa kita tebelin garisnya. Oops. Jangan lupa di zoom out buat ngelihat gambarnya dari jauh supaya bisa kita cek kira-kira ada yang kurang pas atau gimana gitu. Jadi biasanya yang bagian-bagian yang dikasih garis tebal itu bagian yang paling luar, yang paling deket sama kamera ceritanya gitu kan, sama bagian-bagian yang overlap atau bukan saling nutupin sih, bagian yang ketutup gitu. Misalnya kan ini kan kuping gitu, ini kuping, terus ada cahaya dari sini, jadi garis yang di sini ditebelin aja gitu, atau dikasih hitam karena kan ketutup sama kupingnya, jadi dikasih hitam. Oh iya, kalau misalnya nggak mau capek di zoom in zoom out gitu, kita bisa pilih di sini view, terus new floating view. Nah, jadi dia kebuka window sendiri, bisa kita atur gitu, terus kita taruh di mana gitu yang kita mau. Jadi kita nggak perlu zoom out terus gitu. Yang di sini di navigator sini ada juga sih, cuma kayaknya kekecilan deh buat itu. Jadi gini aja deh. Jadi kita nggak perlu zoom in zoom out terus gitu. Jadi kita bisa fokus ngerjain garisnya. Oke, kita kasih lagi bagian-bagian yang garisnya ditebelin. Jadi di seleksi itu buat ngebantu bikin garis-garisnya ya. Jadi lebih enak aja gitu, bikin ada bagian-bagian yang ketutupnya, jadi garisnya nggak keluar-keluar gitu. Saya sukanya pakai garis rapi juga, jadi lebih gampang gitu nyeleksinya. Kalau garisnya agak berantakan agak susah dia nyeleksinya.
Jadi ya kita bayangin aja bagian-bagian yang ada di bawah gitu kita tebelin aja, yang ketutupan bagian-bagian gitu. Jadi kayak ini kan di sini ada bootsnya, jadi kita kasih aja di sini hitam-hitam biar kayak lebih kena bayangan gitu. Terus ada juga biasanya bagian yang saya suka saya kasih hitam aja langsung semuanya gitu. Kayak ini kan celananya langsung aja dihitemin kalau saya. Terus kita rapiin, terus di belakang sini juga kita kasih hitam. Sini juga, terus di sini. Sebenarnya kalau mau juga tangan yang ini juga bisa dikasih hitam gitu aja, soalnya udah kelihatan juga kan ada jarinya, jadi orang lihat itu tahu juga itu tangan. Jadi ya bisa juga digituin, tapi nggak usah deh, gini aja. Waduh, hujan. Mudah-mudahan hujannya nggak deras banget, jadi nggak masuk ke recording. Oke. Udah kayaknya gitu cukup. Oh, di sini kita kasih aja lagi deh hitam. Oke. Oh ya, nanti dia ada cahaya biru, jadi di sini harusnya nggak hitam-hitam banget. Jadi kita kasih dikit gitu. Udah deh, jadi garisnya. Terus kalau udah jadi gini, kita bikin lagi folder baru, kita taruh di bawah garis-garisnya, terus kita ubah namanya jadi warna. Oke, kita bikin layer baru lagi. Terus ini buat kalau saya ngewarnain, jadi pertama kita seleksi dulu semuanya, terus kita invert, pilih di sini invert. Nah, jadi yang di dalam garisnya yang terseleksi, terus kita kasih warna dasarnya, kita pakai abu-abu dulu. Ya, jadi gini. Iya, terus kita bikin shadingnya pakai layer biasa, terus kita bikin di atas folder warna ini, kita clipping di sini, clipping. Jadi dia fungsinya clipping itu supaya kalau kita ngewarnain di layer yang kita clip, dia nggak keluar dari layer yang ada di bawah yang kita clip. Jadi kan ini tadi layer warna dasarnya ada di dalam folder ini, dan layer ini ada di atas folder itu, terus clipping gitu. Jadi kita kalau ngewarnain, kita cuma di yang warna bawah itu aja, nggak keluar-keluar. Jadi enak banget ini buat ngewarnain. Jadi ini shadingnya kita tulis aja di sini biar jelas, shading. Terus kita ubah modenya jadi multiply. Nah, kalau saya biasanya shadingnya itu pakai warna ini, warna apa sih ini? Nggak tahu, merah. Iya, merah mau ungu gitu. Warnanya agak apa sih, yang di bagian hampir abu-abu itu. Terus kita mulai kasih shadingnya. Jadi kan kalau mau enak juga kita bisa bikin layer baru aja dulu gitu. Terus kita clipping juga, terus kita taruh di bawah shadingnya, terus kita tumpahin pakai bucket. Terus ininya di set current layer, jadi kita tumpahin, plop. Jadi dia langsung ketumpah di situ. Terus kita pakai airbrush. Terus ini kita klik yang ini, yang kotak transparan ini, supaya
airbrushnya jadi ngapus gitu, bukan nambah warna. Jadi kita besarin dulu. Jadi kita atur nih arah cahayanya dari mana sih? Kan di sini nanti dia nembak keluar cahaya-cahaya biru gitu. Jadi kita hapus dari sini supaya kita tahu arah cahayanya itu dari situ gitu. Nah, jadi ada bagian-bagian yang masih merah ini, nanti di situ harusnya gelap gitu, supaya karena cahayanya dari biru-biru sini. Jadi habis udah ada guide-nya itu, kita mulai shadingnya. Jadi kan ada cahaya dari sini, kita bikin bagian yang nggak kena cahaya, berarti di sini kayaknya. Kita pakai ininya, kita nyalain aja. Kita matiin aja maksudnya. Wah, kok nggak ada warnanya? Oh, ininya belum dicentang. Jadi ini pakai warna merah tadi. Jadi kita mulai bikin bayangannya. Kalau saya bikin bayangannya jadi pakai brush, terus pakai brush ini pensil masih. Terus kita bentuk-bentuk aja, kira-kira bagian mana sih yang ketutup, yang ada bayangannya gitu. Jadi digarisin dulu bentuknya. Nah, terus kalau udah ketutup kita pakai bucket, terus di setting current layer, terus kita tumpahin. Nah, jadi gitu. Kita bentuk dulu. Udah. Kalau mau dirapin ya tinggal dipakai penghapus. Terus kayaknya ini dihapus aja deh. Ini juga, karena dia kan besi ya, harusnya mengkilap gitu. Jadi mungkin ujung-ujungnya dikasih cahaya aja supaya kayak mengkilap gitu. Terus di sini kita oke. Terus kupingnya. Ini rambutnya dia di sini harusnya terang sih. Kita kasih sedikit aja. Ini baru di sini kita kasih gini, terus gini, ini matanya. Oke, kita tutup, terus kita tumpahin, kita hapus lagi, kita kasih lagi di sini mengkilap-mengkilapnya. Rapiin bagian matanya ini. Oke. Ini kayaknya kita kasih sedikit gini. Oke. Terus kita kasih ini di sini. Terus hidungnya di sini deh kayaknya. Oke. Terus ini di ujung mulutnya. Kita kasih juga mulutnya supaya lebih ada kelihatan mulutnya. Bibirnya, terus ini kan ada, karena terang kayaknya di sini kita kasih bayangan aja deh. Oke, terus kita hapus lagi pinggirnya biar kayak ada efek mengkilapnya, kan dia besi bukan kulit beneran. Tapi harusnya kan dia robotnya canggih, harusnya sih ada kayak cat lapisannya gitu, tapi ya udahlah. Kita hapus juga di sini. Terus ini juga sini. Jadi kalau buat shading ini juga ya intinya semua sih sering-sering latihan aja ya, sering-sering lihat contoh gambar yang kita suka gitu. Jadi kita tiru aja. Tapi ya jangan ditiru bless, langsung ditiru terang-terangan, langsung dijiplak sama gitu. Kita pelajarin gitu gimana caranya orang itu ngasih bayangan, ngasih cahaya, terus bikin bentuk-bentuk yang enak dilihat gitu. Jadi gini, di sini kayaknya harus kita hapus deh. Kita kasih ini lagi, terus gini. Ini kita
kasih sedikit highlightnya. Oh iya, di sini juga nanti ada apinya. Berarti di sini kita kasih bayangannya di sini. Terus di sini. Terus sini. Jadi kita kayak mecah-mecah bentuk aja sih. Kita pikirin kira-kira bentuknya yang mana sih yang bakal kena cahaya dan mana yang nggak kena cahaya gitu. Jadi kita main bentuk sini, di sini. Nanti di sini berarti kita hapus karena nanti ada cahaya dari apinya. Sini. Sebenarnya nanti mau dikasih cahaya terakhiran juga bisa sih. Karena di bagian tembakannya nanti kayaknya bakal ketutup cahaya, jadi nggak usah kita kasih bayangan. Jadi gini, udah jadi, kita atur dulu warnanya. Oke, nah jadi kalau udah dikasih bayangan gitu dia jadi kayak patung batu gitu ya. Saya suka banget bagian pas udah kayak gini nih, kayak gimana ya, kayak mainan gitu jadinya. Nah jadi abis udah kita kasih shading itu, terus kita kasih layer baru, terus kita clipping lagi. Kita di sini kasih highlight. Nah terus kalau highlight ini kebalikannya shading, jadi ini modenya kita ganti dari normal jadi screen. Nah kalau highlight dia kan kita bikin terangnya gitu, kalau shading kan bikin gelapnya. Jadi kita pakai warna yang agak putih aja gitu. Terus kita bikin di ujung-ujung bagian yang kena cahaya gitu. Sini, terus di sini, terus di kupingnya ini. Kayaknya di sini juga deh. Kasih aja. Terus di sini di hidungnya juga. Oke. Sebenarnya juga rambutnya ini besi kan, jadi kita kasih aja di sini biar mengkilap. Karena ini besi bukan rambut. Jadi mungkin ini tanduk kali ya, bukan rambut. Terus ini dia, di sini kita kasih highlightnya. Sini juga, sini juga. Oke. Kita kasih di ujung-ujung aja buat jadi lebih mencolok gitu, lebih pop out. Oke, kayaknya udah cukup segitu deh. Jadi kita kembali nyalain, udah nyala sini. Kita malah belum ngasih warna dasarnya. Jadi habis udah kita kasih shading dan highlightnya, kita matiin aja dulu. Sudah biasanya di awal sih ngasih warna dasar, cuma tadi kayaknya lebih enak jelasin shadingnya dulu karena ngasih warna dasar itu nggak lama-lama banget. Jadi kalau mau bikin warna dasar kita bikin layer baru. Jadi bikin layer baru, terus kita pisah buat tiap warna-warnanya. Jadi kita bikin warna kulitnya dulu, terus kita pakai ini bucket, ini di set jadi specified layer biar otomatis numpahin warna ke garis ini. Kita
kita tinggal tumpah-tumpah warnanya. Nah terus kan ini tadi warnanya abu-abu, kita ubah aja jadi warna hitam. Karena ini layer yang paling bawah, yang paling gelap, biar kalau ada bagian yang nggak kewarnain gitu tetap ketutup jadinya, karena layer ini warnanya gelap. Mungkin kita kasih agak biru aja kali. Iya. Gini. Terus kita buat warna besinya di sini. Oke. Terus warna bootsnya warna merah. Oh iya, buat ngatur warnanya itu pencet Ctrl U, nanti kebuka hue saturation ini. Terus kalau kita geser-geser bisa diubah warnanya. Ini dicoba-coba aja sih kalau hue ini warnanya. Terus kalau saturasi ini ya saturasinya dia warna mati atau warnanya terang gitu. Ini juga, ini kalau kesini putih, kalau kesini hitam. Jadi gelap, terang gitu. Jadi diatur-atur aja, dicoba-coba, dicari warnanya yang dipengen gitu. Oke. Terus sisa warna hijaunya, kita bikin lagi layer baru. Terus kasih warna hijau di sini. Oke. Terus di sini kita kasih warna biru. Oke. Udah, warna dasar buat astronya udah jadi. Terus kita nyalain lagi ini tadi. Nah, jadi dia otomatis ada bayangannya gitu kan. Jadi nggak apa ya namanya, nggak susah-susah banget. Terus kita ke layer yang muka, kita set ini selection source. Tapi sebenarnya nggak usah sih ya, orang cuma sedikit. Jadi kita kembalikan aja ke sini, kita jadikan selection source. Terus kita bikin folder lagi buat warna mukanya. Tapi karena mukanya nggak ada apa-apa, warnanya cuma matanya doang. Jadi kita bikin layer baru, terus kita pilih warna putih. Terus kita bentuk buat matanya. Terus ini kita ganti jadi current layer supaya numpahin warnanya cuma di layer yang ini. Jadi kalau ada warna tertutup di sini, kita tinggal dia langsung keisi. Oke, mata yang sebelahnya lagi. Oke, nah, rapihin bentuk matanya. Oke. Di sini dihapus. Oke. Terus kita bikin layer baru, clipping group. Terus kita bikin multiply, terus kita pakai warna biru. Kita kasih bayangan matanya. Gitu. Terus kalau kita mau atur lagi, tinggal Ctrl U, baru kita atur warnanya mau gimana. Kita bikin agak mudah kali supaya lebih. Tuh. Terus kita bikin layer baru lagi, pakai warna hitam. Terus kita bikin matanya. Tadi perasaan matanya nggak lihat ke sini sih, tapi ya ini kita ganti ke sini aja. Gimana bagusnya aja lah. Kita coba aja dilihat-lihat kira-kira bagusnya kemana. Kayaknya kesini juga bagus. Oke, kita bikin hitamnya dulu. Terus ini masih ada yang belum kewarnain, kita balik ke layer yang putih. Nah kalau kita mau pilih layer dari yang kita pencet gitu, misalnya kita ini lagi pakai pensil, terus kita mau pilih layer yang warna mana gitu, tapi kita lupa layernya yang mana gitu kan. Ini kan banyak layernya, kita lupa yang mana, jadi kita tinggal pencet Ctrl Shift, terus kita cari yang ada warnanya. Nah ini kan ada nama-namanya nih, line work 2, terus ini layer 17, ini layer 16. Jadi kita klik aja di yang putih ini. Nah dia langsung ke layer yang warna putih ini tadi. Jadi enak banget kalau kita udah banyak banget layernya tapi kita lupa di mana, tinggal pakai Ctrl Shift terus diklik. Nanti otomatis kita pindah ke layer itu. Jadi ini yang ada bolong kita pakai warna putih. Kita tutup.
gitu. Nah udah, jadi kita balik ke layer yang hitam, terus kita buat layer baru di atasnya. Terus matanya Astro ini warna hijau, kita pakai warna hijau. Kita bikin matanya lagi biar berwarna. Terus kita tutup. Ini, terus ini di sini. Oke, kita ubah agak warnanya agak. Oke, terus kita layer mana copy, terus kita ubah jadi multiply, jadi warnanya lebih gelap, terus kita bikin lebih gelap lagi. Nah terus kita hapus bagian bawahnya gitu. Oke, kita bikin layer lagi, banyak banget layer buat mata aja. Terus kita bikin hitamnya. Terus kita bikin lagi layer baru buat bikin highlight matanya. Jadi biasanya ada di ujung sini sama di sini. Bisa juga kita kasih di sini titik-titik putih biar lebih kelihatan lebih menarik matanya. Terus kita bikin layer baru lagi, clipping. Terus kita set overlay pakai warna putih buat di pinggir warna mata sini biar lebih nyala matanya gitu. Oke. Nah, terus apa lagi ya? Oke, jadi kita lanjutin tadi sampai di bikin mata. Terus abis matanya udah jadi, kita balik ke warna bayangannya, kita ke layer shading, terus kita Ctrl U lagi. Kayaknya ini warnanya shadingnya terlalu muda sih kalau buat selera saya gitu, jadi kita gelapin, kita turunin luminance-nya, sama kita naikin saturationnya biar lebih berwarna gitu. Terus kita ganti sedikit warnanya biar lebih enak, kayaknya di sini nih udah pas. Nah jadi gini, terus kita ke layer highlightnya, terus kita atur juga highlightnya biar pas, jadi nggak terang-terang banget. Tapi kalau mau pakai warna putih juga boleh aja sih, tergantung selera aja kalau ini. Jadi kalau saya mungkin segini kayaknya udah cukup. Nah udah deh jadi. Terus yang ini kayaknya nih yang tadi buat jadi guideline bayangannya, kita ubah juga aja jadi multiply biar lebih nyatu gitu. Kita ubah juga, kita bikin agak gelap kayak tadi, luminance-nya diturunin, saturation-nya dinaikin ya gitu. Aduh, cari posisi yang enak dulu. Oke, udah. Terus kita balik ke layer-layer warna dasarnya, terus kita ke rambut, kita bikin layer baru, terus kita clipping, terus kita set jadi screen. Terus kita pakai airbrush, kita pick warna pakai pencet alt, terus kita pick warna rambutnya ini warna hitam kebiruan, terus kita naikin sedikit, terus pakai airbrush kita kasih warna di bagian yang terang-terang gitu biar jadi kayak ada gradasinya. Terus kita atur lagi warnanya pakai Ctrl U. Nah gini, jadi ada warnanya sedikit dan ada gradasinya gitu ini. Dan kayaknya kalau dilihat dari yang jauhnya kayaknya terlalu gelap kali warna hitamnya, jadi kita ke layer warna hitamnya, terus kita Ctrl U lagi, kita naikin luminance-nya, saturation-nya juga biar tetap ada birunya. Oke, nah jadi segini kayaknya cukup nih. Atau mungkin celananya tadi karena nggak kelihatan ya warna celananya, jadi
mungkin kita bikin aja layer baru lagi, terus kita pick color lagi, kita pilih agak gelap, kita seleksi, terus kita pakai bucket, kita tumpahin warnanya yang agak gelap buat rambutnya. Jadi yang agak gelap rambutnya, jadi atau nggak usah ya, kita balik aja deh. Nanti itu celananya bagian yang nggak kelihatannya kita kasih highlight aja. Jadi kok ini jadi normal ya? Oh nggak, ini kita nyalain screen-nya, kita balikin jadi agak gelap. Terus nanti kan di sini ada apinya, nanti kita kasih terakhiran aja deh. Jadi ini kita kasih tadi gradasi warna, terus kita ke kulitnya juga. Sama, ini di kulitnya kita bikin layer baru, terus clipping, terus screen juga, pick color, pakai airbrush lagi. Di bagian yang kena cahaya gitu kita kasih gradasi biar jadi lebih menarik aja. Oke, baru ke layer yang sepatunya. Sini ulangi lagi. Kita pakai warna terang. Terus kita kasih di sini pakai airbrush. Nah, jadi ada kayak gradasinya gitu kan, jadi lebih menarik aja dilihatnya gitu. Terus besinya juga. Ini kita matiin aja dulu biar bisa gampang seleksi layernya. Sini besinya, kita bikin lagi ke screen, pick color, pilih warna yang lebih terang, terus digores pakai airbrush. Oke, udah, kita nyalain lagi, udah jadi astronya. Terus kita coba lihat di background putih, kita bikin layer baru, kita kasih warna putih. Oke, udah cukup bagus ya kelihatannya. Jadi kayaknya untuk warna dasar dan shading dan highlightnya udah cukup sampai sini. Terus kita tutup dulu layer gambar astronya di dalam layer lain ini. Terus oke, kita lanjutin buat efeknya. Jadi kita matiin lagi background putihnya, terus kita bikin folder baru, di atasnya kita tulis efek. Oke, baru kita buat line work lagi, terus kita nyalain lagi tadi folder draft sketsanya, terus gambarnya kita kurangin dulu opacity-nya gini biar kelihatan, ya nggak kelihatan juga sih. Ya udah dibiarin aja. Oh nggak, kurangin deh, soalnya nanti kita kan mau gambar efeknya, jadi biar nggak bingung. Jadi kan ceritanya dia lagi kumpulin energi buat nembak gitu, jadi kayak ada apa ya, gimana ya, bingung juga kalau menjelaskan soal efek-efek ini. Jadi biasanya sih bikin efek-efek itu kayak ada sumber, sebut aja lah sumber kekuatannya gitu. Jadi kita bikin kayak api-api melengkung gitu, nggak tahu, bukan api sih sebenarnya, apa ya, nggak tahu. Ya udah, pokoknya kita bikin aja efeknya. Jadi kayak lengkungan gitu. Kalau saya sih sukanya bikin efeknya gini. Kalau misalnya teman-teman punya efek masing-masing ya lebih bagus gitu. Jadi kan beragam, nggak gitu-gitu aja efeknya gitu loh. Jadi kita bikin efeknya dulu. Kayaknya terbalik deh, kayaknya harusnya kayak gitu. Coba kita hapus dulu. Oke. Hapus lagi.
kasih lagi. Bingung juga kalau jelasin soal efek ini ya. Pokoknya ya di cari-cari aja gitu contoh-contoh gambar yang ada efeknya, terus kita pelajarin aja gitu cara bikin efek yang bagus itu gimana dari gambar yang kita suka gitu. Jadi nggak perlu bingung-bingung banget, pelajarin aja dari yang udah ada, kita mix dengan style kita masing-masing gitu. Kita kasih kayak buletan cahaya. Gimana ya, bikin bulat biasa aja kali. Bikin bulat biasa dulu, terus kita kasih kayak kayak movement gitu. Bukan movement, siapa ya, motion. Pokoknya biar nggak bulat-bulat banget gitu deh. Oke, kita kasih lagi di sini bawah. Terus ini kita rapiin. Oke, kita bikin selection source, baru kita bikin folder, bikin layer di dalamnya, terus kita seleksi, terus kita invert, terus kita tumpahin warna biru. Sebenarnya kalau di gambar referensinya beamnya itu warna orange ya, tapi nggak tahu, saya lebih suka warna biru aja gitu, jadi saya bikinnya warna biru. Bikin warna biru, kita atur dulu warnanya. Udah, terus kita di line work ini kita bikin layer baru di atasnya, layer biasa, terus kita clipping, terus kita pick color warna biru, terus kita pilih yang agak tua gitu, terus kita pakai bucket, kita tumpahin biar garis hitamnya itu jadi warna biru gitu. Jadi kalau efek itu biasanya saya kasih warna sesuai warna efeknya biar nggak terlalu nyatu dengan line art objek utamanya gitu, line art karakternya. Jadi efeknya ya efek aja gitu, nggak nyatu sama karakternya. Mau pakai yang lebih muda warna juga nggak apa-apa sih, cari yang cocok aja. Terus kita bikin layer baru di atas warna efeknya, terus kita pilih warna yang sesuai, atau pakai warna putih aja gitu. Jadi dari yang deket sumbernya itu kita kasih cahaya. Terus kita bikin kayak apa ya namanya, kayak bunga kali. Jadi dia kayak muter gitu. Oke, udah. Terus kita bikin lagi layer baru di bawahnya yang putih nih. Kita pilih warna yang agak muda kali ya. Iya, jadi di sini kita kasih gitu. Jadi kayak transisi dari warna dasar ke putih gitu. Biar ada dimensinya gitu. Oke, ya udah jadi efeknya gitu. Terus kita
kita seleksi, bukan seleksi sih, kita pilih layer yang efek beamnya tadi. Kita pakai shift terus klik dari atas sini sampai bawah sini, terus kita klik folder, nanti dia jadi di folder baru gitu. Kita tulis beam, terus kita bikin layer baru lagi, kita taruh di bawahnya, bikin lagi line work, terus kita bikin ini efek apinya. Yang pertama kita bikin bulat lagi, terus kita bikin api gininya. Oke, terus kita bikin gini. Oke, terus kita bikin percikan-percikannya. Oke, udah. Kayaknya yang api di belakangnya itu nanti kita pisah aja lagi, karena dia posisinya ada di belakang karakternya, sama yang asap-asap di belakangnya nanti kita taruh di bawahnya lagi. Oke, kita lanjutin warnain apinya. Kita bikin selection source, baru kita bikin folder lagi, terus kita bikin layer lagi, kita seleksi, invert, terus kita tumpahin warna orange. Oke, terus kita kasih ini. Terus layer baru lagi, bikin warna kuningnya. Oke, kayaknya mungkin bisa kita terangin lagi kuningnya, kita mudahin maksudnya. Oke, terus kita bikin lagi layer di atas line worknya, terus kita kasih warna merah ini. Atau lebih bagus warna kuning? Kita coba lihat aja dulu. Tapi kayaknya warna orange itu udah bagus. Nah, ini udah cukup kayaknya pakai yang gini aja. Terus sebelum kita ke efek yang bawah, kita kembali ke sini layer line, terus kita lihat dalamnya. Terus ini di layer warna ini kita bikin layer baru di atasnya, di layer di atas highlight, terus kita clipping. Terus kita pick color dari yang ini, kayaknya warna biru yang muda ini. Kita pakai airbrush, kita kasih warna biru di sini. Jadi ada kayak gradasi biru gitu. Terus kita bikin lagi, kita kasih warna putih aja deh, biar kayak nyala gitu jadinya tangannya. Ya. Terus kita bikin lagi layer lagi, baru kita pick color lagi warna biru. Terus kita kasih di sini, di pinggir-pinggir yang kena warna biru itu. Kadang juga kalau kita kasih highlight dari cahaya berwarna gitu, kita bisa coba lihat di mode shine. Tapi kalau misalnya jadinya warnanya hilang, ya udah lebih baik pakai yang normal aja biar ada warnanya gitu. Jadi bisa sesuai dengan sumber cahayanya gitu. Ini kita kasih di sini lagi. Terus di sini juga kan biru-biru aja. Kalau kurang pas kita atur lagi warnanya. Ini kita rapiin. Terus di sini kita kasih sini. Terus yang tangannya ini di sini kita kasih juga biru-birunya. Oke.
ganti aja sedikit-sedikit gitu. Oke, terus kita bikin lagi layer baru. Terus kita pick color dari warna orange ini, kita ulangin lagi kayak tadi, kita kasih orange di sini dan di sini. Nanti kan ada apinya yang di sini. Nah, terus kita bikin lagi baru, clipping lagi, kita pakai warna orange yang sama. Kita kasih gitu di pinggir-pinggir sini yang kena cahaya dari apinya itu. Biar kayak nyala gitu kan, kena cahaya dari apinya sini. Terus celananya kita kasih sedikit dari apinya itu. Nah, jadi kan kelihatan nih celananya, tadi kan nggak kelihatan. Sini. Oke. Sini juga deh. Sip. Terus kita tutup lagi. Kita buat lagi di sini folder baru, efek bawah. Oke. Bikin folder lagi, masukin lagi. Terus bikin lagi. Oh, salah. Bikin line work lagi. Oke, kita buat lagi pakai 25 ukuran brushnya. Terus kita bikin bulat. Terus kita kasih pinggir-pinggirnya. Oke. Kita bikin lagi percikan-percikan apinya. Oke. Selection source, bikin folder lagi, bikin layer lagi, seleksi. Terus kita pakai orange. Oke, kita bikin bagian dalamnya. Kita pakai pensil ini, kita garis-garis aja. Kita cari bentuk yang pas. Terus bikin warna yang mudanya. Terus kita bikin layer clipping. Terus kita pick color yang dari sini. Terus kita warnain garisnya biar nggak hitam lagi. Oke, udah gitu. Kemudian kita buat di atasnya lagi folder, terus line work, terus kita bikin efek asap-asapnya. Oke, gitu. Terus bikin lebihan-lebihan asapnya. Sebenarnya fungsi efek-efeknya ini buat nambahin apa namanya, flow dari gesturnya gitu ya. Jadi kan ini dia lagi berposisinya kayak gitu, melengkung gitu, jadi kita tambahin efek-efeknya supaya lebih tegas gitu kalau dia melengkung gitu, jadi lengkungannya lebih jelas. Terus kita selection source, bikin folder lagi. Jadi kita pakai banyak banget layernya di sini. Tapi ya orang nggak bayar juga kok bikin layernya, jadi ya nggak apa-apa. Invert, terus kita di sini biasanya saya ada warnanya udah siap di sini. Kalau nggak pakai yang warna biru ini, pakai yang agak merah. Sini kita fill, oke. Terus bikin baru lagi layer. Terus pakai warna gelap.
kita bikin warna terangnya. Terus terakhir kita bikin warna garisnya. Kita adjust. Oke. Terus kalau misalnya kita mau ganti warnanya, tinggal kita pilih foldernya, terus Ctrl U, terus kita atur lagi warnanya di sini. Oke, warnanya mungkin agak kebiruan gitu kali. Oke. Ini harus kita baikin dikit. Oke. Zoom out sedikit biar kelihatan semuanya. Oke, berarti sekarang waktunya kita bikin backgroundnya. Backgroundnya kita bikin lagi folder baru. Kita tulis aja BG. Terus bikin folder lagi. Line work lagi. Terus kita buat kayak ya sembarangan aja sih sebenarnya ini di bentuk-bentuk yang dirasa cocok aja buat backgroundnya. Sebenarnya masih kayak sama kayak buat efek tadi, kayak dibikin kayak, kalau saya biasanya senengnya bikin bentuk kayak apa ya, kayak awan atau air gitu bentuknya, karena enak aja gitu bikinnya, dan bentuknya juga enak dilihat kalau buat saya. Ini terus kita tambahin dikit lagi. Oke. Terus bikin selection source, bikin lagi, begitu prosesnya, bikin line work, terus bikin folder, terus bikin buat warnanya. Jadi kita seleksi lagi, invert, baru fill. Ya buat warna langit malam atau warna luar angkasa gitu, jadi warnanya agak ungu-ungu kebiruan gitu. Ini deh, kita matiin dulu draftnya. Tapi kayaknya kalau biru gini bisa ketutup, bisa nyatu sama rambut dan celananya. Tapi kalau misalnya kita bikin muda gitu, dia jadinya bagus juga. Jadi mungkin kita pakai yang warna muda ini kali ya. Tapi saya lebih suka yang gelap sih, jadi mungkin stay di gelap aja. Walaupun mungkin lebih bagus yang cerah tadi, jadi ya bebas. Sesuai selera masing-masing aja. Terus kita buat lagi layer di atasnya. Kita pilih warna yang lebih muda. Sini. Atau kalau ini kita pakai multiply aja deh. Kita bikin yang lebih gelap aja ya di dekat karakternya. Atau malah harusnya yang dekat karakternya yang lebih muda ya, biar lebih mudah kelihatan gitu. Iya deh, kayaknya lebih bagus begitu. Tapi nggak apa-apa juga sih, nanti bisa kita akalin juga sih. Di pinggir-pinggir karakternya kita kasih outline, jadi kita kasih gelap-gelap dulu buat backgroundnya. Oke, bikin
Terus line worknya kita ganti warnanya. Oke. Terus terakhir kita kasih tadi lingkaran dengan warna kuning mungkin. Jadi kayak bulan gitu mungkin. Terus Ctrl T, kita atur lingkarannya. Iya, di sini kita lihat di previewnya yang terzoom out. Atau mungkin sebenarnya bisa dibalik kali. Yang lingkarannya ini kita bisa bikin warna gelapnya, terus yang ini kita duplikat dulu. Terus kita coba Ctrl U. Terus kita buat warna kuning tadi. Tapi aneh juga ya. Jadi kayaknya mending gini deh. Warna kuningnya kita taruh layer baru, terus kita clipping juga, kita kasih lagi warna muda-mudanya. Terus kita kasih ini. Oke. Terus kita buka tadi yang putihnya. Oke. Udah deh, akhirnya jadi kayaknya gambarnya. Kita perhatikan dulu kira-kira apa yang kurang. Kayaknya udah diwarnain semua, terus efeknya udah dikasih background juga. Jadi gitu deh proses menggambar karakter Astro Boy, dari mulai kita tadi dari membuka kanvas, terus kita bikin draft, kita bikin sketsa, terus kita bikin line, terus sampailah kita di sini di gambar yang udah jadi, udah diwarnain, udah dikasih shading. Lumayan juga ya, kirain bakal cepet, ternyata lama karena di pause-pause. Jadi gitu tadi prosesnya, semoga prosesnya jelas. Kalau nggak jelas coba diulang lagi, disimak lagi, mungkin ada yang kelewat atau mungkin saya yang kelewat nggak jelasin, bisa ditanyain di kolom komentar. Terus juga kalau ada bagian yang kurang jelas, ditanyain aja di kolom komentar lagi, siapa tahu nanti di video selanjutnya bisa saya buat lebih jelas lagi gitu. Jadi kayaknya untuk kuliah gambar digital episode berapa ini ya? 5 apa 6 apa 7 gitu. Sampai di sini dulu episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa membantu teman-teman yang emang lagi mau belajar menggambar menggunakan pen toolsai, dan mudah-mudahan videonya jelas dan mudah dimengerti gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa cepat bisa gambar pakai pen toolsai. Terus apa lagi ya? Bingung juga mau menutup video ini ternyata. Jadi ya udah, mungkin segitu dulu buat video ini. Terima kasih udah menyimak dan menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa juga share kalau misalnya menurut kalian ini bermanfaat dan bisa berguna juga buat teman-teman kalian di sosmed. Terus tag juga teman kalian mungkin supaya mereka tahu kan. Terus yang terakhir, jangan lupa jadi orang baik, oke? Sekian dulu sampai di sini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.